Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih guys? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah, ternyata banyak dari kalian yang komen dan DM aku ke Instagram terus bilang kalau kalian tuh suka sama salah satu channel yang udah beberapa kali aku rekomendasiin, yaitu Want to Know Channel. Dan yes, aku happy banget kalau bisa ngebantu kalian untuk bahagia juga di waktu luang kalian. Karena emang bener ya, aku tuh ngerasain sendiri kalau misalkan kita lagi iseng terus kita ketemu tonton yang seru, itu emang kayaknya wow, enak banget gitu loh. Buat kalian yang belum kunjungin channelnya, cepat merapat guys, karena bener-bener seru banget cerita-cerita yang dia bahas, nggak rugi sama sekali deh pokoknya. Channel ini tuh selalu aja bisa dapat cerita-cerita seru yang bikin kita kaget, yang bikin kita penasaran. Seperti biasa, linknya juga udah aku taruh di deskripsi. Jadi untuk kalian yang belum kunjungin channelnya, yang belum tahu atau mungkin udah tahu tapi belum subscribe, belum nonton, bisa langsung diklik aja linknya, terus kalian bisa cus nonton deh. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like dan di share juga ke teman-teman kalau misalkan kalian suka. Oke? Oke guys, kasus kali ini benar-benar menyedihkan dan bikin hati hancur banget gitu ya. Karena lagi-lagi yang jadi korban dalam kasus ini adalah anak perempuan yang masih kecil banget, masih umur 6 tahun. Pastinya masih polos, nggak punya salah apa-apa, tapi dia dihianatin, dia disakitin sama orang yang dia percaya, sama orang yang dia sayang banget. Kok tega gitu ya. Sumpah deh, ini kasus menurut aku gila banget sih. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Semua kasus menyedihkan ini dimulai pada tanggal 13 November 2011. Jadi hari itu ada seorang wanita yang berasal dari Calgary, Kanada, menelpon 911 dan melaporkan kalau dia butuh ambulans karena katanya putrinya yang baru berumur 6 tahun jatuh dari tangga. Dalam telepon itu petugas nanya ke wanita ini apa dia masih sadar, dan wanita ini jawab enggak, dia pingsan. Terus petugas tanya lagi apa dia masih bernafas, dan wanita ini bilang sepertinya enggak. Petugas pun segera datang ke lokasi kejadian. Di sana mereka menemukan seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka-luka yang parah di sekujur tubuhnya, teman-teman. Anak perempuan ini langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Anak perempuan ini bernama Mika Jordan dan dia tinggal bersama ayah kandungnya yang bernama Spencer dan ibu tirinya yang bernama Marie saat kejadian. Ayah dan ibu tirinya itu juga baru pindah ke rumah tersebut beberapa bulan sebelumnya. Di rumah sakit pastinya tim medis berusaha sekeras mungkin untuk bisa menyelamatkan Mika, tapi sayangnya setelah 1 hari dirawat, tepatnya di tanggal 14 November 2011 jam 1.47 siang, Mika Jordan dinyatakan meninggal dunia. Mika dikuburkan 6 hari kemudian, dan sebelum dimakamkan, keluarga mengadakan upacara pemakaman dulu tuh ya teman-teman. Saat upacara itu Mika ada di dalam peti putih yang cantik, yang kecil, mungil, dengan ada balon-balon juga di atas petinya. Pastinya orang-orang yang datang ke upacara pemakaman itu sedih banget, apalagi di upacara tersebut diputar lagu kesukaannya Mika yang berjudul Somewhere Over the Rainbow. Jadi ini benar-benar lagu kesukaannya Mika banget, yang kayak setiap malam kalau dia sebelum tidur itu dia dengerin. Kalau misalkan dia lagi iseng, lagi apa, itu dia selalu pengen dengerin lagu ini. Dia suka nyanyiin juga, dan lagunya itu diputar dibarengi sama slideshow foto-fotonya Mika di layar proyektor gitu teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin ya suasananya, aduh sedih banget pasti. Dan memang ya, setelah melihat luka-luka yang dialami sama Mika, banyak banget nih orang-orang yang kayak nggak percaya gitu. Si Mika kok bisa dapat luka-luka separah itu cuma karena jatuh dari tangga. Apalagi tangga yang ada di rumah ayah dan ibu tirinya itu nggak terlalu tinggi banget gitu loh teman-teman. Tapi kok luka yang didapat Mika tuh parah banget. Dan yang berpendapat seperti ini bukan cuma masyarakat aja, tapi juga kepolisian teman-teman. Karena curiga, disuruh gitu kan tim medis memeriksa jasadnya Mika dengan lebih teliti lagi, dan ternyata bener aja mereka menemukan kalau luka-luka itu nggak konsisten sama orang yang jatuh dari tangga. Nggak mungkin banget lah luka itu didapat Mika karena jatuh dari tangga. Akhirnya nggak lama setelah pemakaman Mika, kepolisian Calgary
mengumumkan kepada publik lewat sebuah konferensi pers kalau penyebab meninggalnya Mika itu bukanlah kecelakaan tapi pembunuhan. Jadi kayak luka di bagian kepala dan perutnya Mika itu terbukti kalau disebabkan dari pukulan benda tumpul, yang nggak mungkin ya tangga bisa mukul dia sendiri gitu. Jadi pasti ada seseorang yang melakukan itu ke Mika. Tim investigasi memanggil Spencer, ayah kandungnya Mika, dan juga Murray, ibu tirinya Mika, ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kepolisian minta mereka berdua untuk ceritain lagi dong kronologi kejadiannya, menurut kalian tuh kayak gimana? Diceritain lagi lah ya. Dan dari interogasi itu, setelah mereka mendengar pengakuan dari Spencer dan Murray, kepolisian bukan aja menemukan kalau kronologi yang mereka ceritakan tuh nggak sesuai sama luka-luka yang didapat oleh Mika, tapi mereka juga menemukan beberapa hal janggal lainnya nih teman-teman. Pertama, mereka bilang nggak ada satupun dari mereka yang secara langsung melihat Mika jatuh dari tangga itu. Kedua, saat diinterogasi itu mereka nggak ada ekspresi, jadi datar aja. Dan menurut petugas, untuk seseorang yang baru aja kehilangan anaknya, ini nggak biasa banget ya teman-teman. Ini aneh banget gitu. Mereka tuh sama sekali nggak ngeliatin emosi marah, kecewa, sedih atau gimana, enggak, datar aja, bener-bener datar. Yang pastinya ini bikin petugas curiga dong. Dan yang ketiga, saat diinterogasi itu entah Spencer ataupun Murray, mereka berdua itu mengeluarkan komentar-komentar yang menjelek-jelekan Mika, komentar yang kayak nyalah-nyalahin Mika gitu loh teman-teman. Dan semua ini pastinya bikin petugas curiga ya sama mereka berdua. Kok aneh anaknya meninggal, bukannya biasanya nih orang tua kalau anaknya kenapa-napa, apalagi di bawah pengawasannya mereka tuh bakal ngerasa bersalah, aduh kok aku nggak bisa jagain anakku dengan baik segala macam. Tapi ini mereka tuh malah nyalahin anaknya gitu, kan aneh banget. Dan sebelum lanjut ke kasusnya, aku mau ceritain tentang backgroundnya Mika ini dulu ya teman-teman, sedikit aja. Mika Jordan lahir di Kanada pada tanggal 11 Desember 2004. Ayahnya bernama Spencer Jordan dan ibunya bernama Kayla Woodhouse. Mika punya satu adik laki-laki yang bernama Levi. Umur mereka beda 2 tahun doang teman-teman. Tapi sayangnya rumah tangga Spencer dan Kayla tuh nggak berjalan dengan mulus karena pada tahun 2011 mereka punya masalah dan memutuskan untuk bercerai. Dan gak butuh waktu lama setelah berpisah itu, masing-masing dari mereka udah dapat pasangan baru lagi ya. Di tahun 2011 itu juga, setelah mereka berpisah, mereka itu terlibat konflik perebutan hak asuh nih teman-teman. Jadi masing-masing pengen dapat hak asuh dari si Mika dan adiknya Levi. Jadi saat itu memang Mika dan Levi tinggalnya pindah-pindah. Kadang beberapa hari tinggal bersama ibunya Kayla, dan kadang beberapa hari tinggal bersama ayahnya Spencer. Menurut orang-orang yang mengenal Mika itu adalah anak yang sangat-sangat baik. Dia juga aktif, dia ceria, dia suka banget nyanyi-nyanyi sambil joget, dan dia suka satu binatang yang bernama ladybugs. Mungkin kalian tahu ya kayak di layar ini teman-teman. Dan menurut ibunya, kenapa si Mika suka banget sama ladybugs? Karena sebenarnya sih dia suka sama kupu-kupu, cuma karena dia nggak bisa nangkep kupu-kupu, jadi dia ya nangkepin ladybugs aja gitu loh. Mika juga anak yang baik, pengertian, dia nggak pernah macem-macem, selalu bisa bersyukur. Kalau misalkan dia lagi pengen main di luar, terus tiba-tiba di luar hujan, dia bakal bilang, oh nggak apa-apa, di luar hujan kita main di dalam aja, main ini gitu. Kalau misalkan dia lagi pengen main di dalam, terus ternyata dalam gerah banget, panas banget, ya dia bakal keluar atau gimana lah. Pokoknya anaknya tuh pengertian banget lah teman-teman, nggak pernah minta macam-macam sama orang tuanya juga. Nah saat kejadian pada Mika, harusnya dia itu berada di rumah ibu kandungnya Kayla teman-teman. Tapi saat itu ayahnya Spencer tuh nggak nganter-nganterin si Mika sama Levi ke rumah ibu kandungnya gitu. Ibu kandungnya juga udah nungguin, tapi kok nggak diantar-anterin nih, kenapa ya? Udah coba dihubungin tapi nggak bisa juga. Dan memang sebelum ini Kayla itu sempat curiga juga sama mantan suaminya si Spencer, karena dia sempat suatu hari ngelihat si Mika pas dibalikin ke dia, pas lagi tinggal sama dia, habis tinggal sama Spencer gitu ya, banyak banget memar, banyak banget luka-luka di tubuhnya Mika. Karena punya feeling yang nggak enak gitu ya, akhirnya Kayla pun menghubungi pihak perlindungan anak dan melaporkan tentang hal ini. Tapi pastinya setelah dilaporin itu ya si Spencer menyangkal habis-habisan. Dia bilang nggak tahu, mungkin dia main jatuh atau gimana, aku nggak pernah ngapa-ngapain dia gitu. Dan karena pihak perlindungan anak juga nggak punya bukti apa-apa, akhirnya mereka nggak bisa melakukan apapun. Mereka tetap mengharuskan Mika untuk tinggal ganti-gantian sampai hak asuh ditentukan.
Nah sekarang kita balik lagi ke kasusnya ya guys. Setelah polisi menyelidiki lebih lanjut, mereka juga sempat tanya-tanya sama tetangganya Spencer. Dan ternyata pernyataan si tetangga itu sesuai sama pernyataan ibu kandungnya Mika. Si tetangga bilang kalau dia itu tahu ada seorang anak perempuan yang tinggal di rumah Spencer. Tapi anak perempuan ini jarang keluar. Sekalinya keluar dia bisa ngelihat ada banyak banget memar dan luka-luka di sekujur tubuhnya anak perempuan ini. Dan anak perempuan yang dia maksud adalah Mika ya teman-teman. Si tetangga ini juga pernah nanya sama ibu tirinya Mika yaitu Marie. Dia bilang, kenapa sih kok anak kamu banyak banget luka-luka dan memar di sekujur tubuhnya, entah di wajahnya, entah di badannya gitu kan. Dan Marie bilang, oh iya itu soalnya karena dia tuh suka banget lari-larian, jadi dia sering kesandung, sering kejedot, jatuh, dan banyak luka deh. Tapi si tetangga ini bilang dia tuh bisa melihat dari matanya Mika kalau Mika saat itu ya sedang kayak takut banget sama sesuatu teman-teman. Sebenarnya ada satu orang lagi yang tahu pasti apa yang terjadi dengan Mika ya. Apakah benar Spencer dan Marie itu melakukan sesuatu ke Mika, yaitu adik lelakinya Mika yang bernama Levi tadi. Tapi kan Levi juga masih kecil ya saat kejadian itu, dia berumur 4 tahun teman-teman. Jadi tim investigasi memutuskan untuk nggak menginterogasi Levi, nggak mau menginterogasi Levi karena takutnya kalau mereka korek-korek informasi itu dari Levi, dia bisa trauma gitu loh. Pihak perlindungan anak dan juga Kayla, ibu kandung Mika, juga setuju dengan pendapatnya tim investigasi ini. Mereka nggak mau gitu ya Levi sampai diinterogasi juga. Dan Kayla bilang Levi tuh sering banget cerita ke dia kalau Levi nggak suka gitu sama Spencer dan Marie. Bahkan Levi bilang dia nggak suka sama nama tengahnya. Jadi nama panjangnya si Levi ini kan Levi Spencer Jordan. Jadi dia nggak suka gitu sama nama tengahnya. Ibu, aku nggak suka sama nama tengah aku nggak suka sama nama Spencer. Padahal itu nama ayah kandungnya, tapi dia sebenci itu teman-teman. Pasti kan ada alasan tertentu ya. Sayangnya setelah melakukan penyelidikan yang lumayan panjang, tim investigasi tuh kayak ketemu sama jalan buntu. Mereka nggak nemuin cukup bukti untuk bisa menangkap Spencer dan Marie. Dan mereka ini aneh ya teman-teman. Setelah kematian Mika, bukannya mereka jadi renggang atau mereka jadi sedih, jadi gimana gitu ya hubungannya, tapi hubungan mereka justru semakin dekat, semakin solid gitu loh. Dan menurut tim investigasi, biasanya orang tua yang anaknya meninggal saat dalam pengawasan mereka, apalagi sebabnya belum jelas kayak Mika gini gitu ya, kalau memang mereka bukan pelakunya, biasanya mereka tuh ya bakal menyalahkan satu sama lain gitu kan, karena saking frustasinya sama kematian anaknya, sampai mereka juga harus berpisah, atau mungkin hubungan mereka ya jadi renggang gitulah. Makanya tim investigasi tuh nggak mau menyerah, karena mereka yakin kalau pelakunya adalah Spencer dan Marie. Mereka cuma nggak punya bukti-bukti aja gitu, belum punya bukti-bukti yang dibutuhkan. Jadi mereka itu membuat satu misi rahasia. Nah, misi rahasianya apa? Nanti aku bakal ceritain ya. Oke, Spencer dan Marie ini kan sudah move on ya teman-teman, sudah melanjutkan hidup mereka. Beberapa bulan setelah kejadian, mereka pindah ke daerah lain. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil, dan saat itu keuangan mereka tuh lumayan sulit. Jadi Marie ataupun Spencer gak ada yang bekerja. Mereka cuma mengandalkan uang tunjangan sosial dari pemerintah aja yang gak seberapa untuk membiayai hidup mereka dan juga untuk membayar tagihan-tagihan. Sampai akhirnya mereka ketemu dengan sepasang suami istri yang baik banget. Spencer dan Marie akhirnya deket banget sama pasangan suami istri ini, apalagi pasangan suami istri ini tuh punya ekonomi yang jauh lebih bagus dari mereka. Jadi Spencer dan Marie tuh sering ditraktir makan di restoran yang mewah, di restoran yang bagus, terus diajak nonton konser, dibayarin tuh tiket konsernya, diajak main bowling lah, diajak main hoki, apa segala macam, pokoknya ngelakuin semua hal yang senang-senang. Dan pasangan yang baru mereka kenal ini juga nggak menghakimi mereka loh teman-teman, nggak kayak orang-orang lain gitu yang suka menghakimi mereka. Pasangan suami istri yang satu ini nggak menghakimi Spencer dan Marie. Jadi Spencer dan Marie itu ngerasa nyaman banget gitu deket sama mereka, seneng banget lah. Plus mereka percaya banget. Tapi ternyata kalian tahu apa? Pasangan suami istri ini adalah petugas polisi yang sedang menyamar teman-teman. Nah ini dia nih misi rahasia yang tadi aku ceritain. Mereka berdua ini memang sengaja ngedeketin Spencer dan Marie, baik-baikin mereka supaya akhirnya mereka berdua tuh bisa mendapat kepercayaannya Spencer dan Marie, dan pada akhirnya Spencer juga Marie mau mengakui kejahatan yang udah dia lakuin ke Mika. Nah petugas yang menyamar ini setelah yakin mendapatkan kepercayaannya Spencer dan Marie, mereka tuh kayak ngomong gitu ya ke Spencer dan Marie, kalian gak mau apa punya kehidupan ekonomi yang bagus kayak kita gini? Kalian enak loh bisa punya rumah yang bagus, bisa bayar tagihan, bisa bayar hutang-hutang kalian, jadi kalian tuh hidup ya bisa tenang gitu, pikiran kalian tenang, makan bisa enak segala macem, pokoknya diiming-imingin kayak gitu ya. Terus Spencer dan Marie pasti jawab, ya mau dong pastinya.
Nah, petugas yang menyamar ini bilang, oh kalau mau kamu kerja kayak kita juga aja. Emang kamu kerja apa? Jadi kita berdua tuh kerja di sebuah organisasi kriminal gitu. Kita kayak bantuin organisasi kriminal itu. Kita dapat pekerjaan di sana, dikasih pekerjaan dan kita dapat bayaran yang besar. Ditawarin lah sama petugas yang menyamar ini kan, kalian mau nggak dapat uang yang banyak juga masuk jadi anggota organisasi kriminal ini juga sama kayak kita. Pastinya Spencer dan Marie yang saat itu memang lagi nggak punya uang, plus memang kayaknya dia nggak takut gitu ya untuk melakukan hal ilegal, yang dipikirin cuma yang penting dia dapat uang gitu. Ya dia bilang, oh iya mau dong, gimana caranya supaya aku bisa daftar, supaya aku bisa jadi anggota di sana. Dikasih tau lah caranya, ya kamu harus datang nih nemuin pimpinan organisasi kriminal tersebut yang disebut sebagai Mr. Big. Nah kalian akuin deh tuh sama Mr. Big kejahatan yang udah kalian lakuin, karena kalau misalkan kalian mau bergabung sama organisasi kriminal itu, mereka harus tahu kalian itu bisa dipercaya, kalian itu juga udah percaya sama mereka gitu loh. Jadi nggak ada kebohongan sama sekali lagi lah. Yang pastinya semua ini cuma karangannya kepolisian aja ya teman-teman. Tapi karena kerakusannya Spencer dan Marie, dan karena memang mereka nggak pikir panjang atau gimana nggak tahu ya, mereka setuju. Oke, nggak apa-apa, kita mau temuin Mr. Big dan mengakui semua kejahatan yang udah kita lakuin. Spencer dan Marie pun datang menemui Mr. Big. Mereka masing-masing menceritakan apa yang mereka lakukan ke Mika Jordan. Dan aku peringatin sama kalian ya teman-teman, untuk kalian yang sensitif, yang nggak bisa ngedengar hal-hal ini lumayan sadis ya soalnya, walaupun aku nggak bakal ngejelasin sampai detail banget gitu, karena aku pun nggak bakalan kuat gitu ya untuk ngejelasin sampai kayak gitu. Tapi untuk kalian yang kira-kira sensitif banget gitu ya, mendingan di skip aja videonya ke menit yang ada di layar, jadi kalian bisa nggak usah ngedengerin detailnya. Oke, jadi yang pertama datang untuk menemui Mr. Big dan mengakui perbuatannya adalah Spencer. Spencer cerita ke Mr. Big kalau di hari kejadian dia, aduh ya ampun Tuhan, menonjok perut anak perempuannya yang baru berumur 6 tahun itu sampai Mika pingsan teman-teman. Kalian bisa bayangin gak sih, gila, dia kan pria gitu ya, anak cowok yang udah dewasa nonjok anak kecil ya, gimana gak langsung pingsan ya. Duh, gak ngebayangin deh rasa sakitnya ya Tuhan. Setelah Spencer, Marie juga datang menemui Mr. Big untuk mengakui perbuatannya. Dan Marie bilang ke Mr. Big seperti ini. Sebenarnya dia udah sering melakukan penganiayaan sama Mika. Bukan dia aja ya, dia sama Spencer gitu ya, udah sering melakukan penganiayaan sama Mika. Gila banget tuh. Dan beberapa hari sebelum Mika meninggal, Mika itu kan memang tinggal sama mereka tuh ya teman-teman, lagi nginep di tempat mereka. Dan pertama-tama yang Marie lakuin, dia itu membakar telapak tangannya Mika. Dia juga jedotin kepalanya Mika ke lantai, mencakar-cakar Mika, dan setelah itu Mika ditarik dari lantai bawah, ditarik gitu ya, tangannya dipegang, ditarik terus lewatin tangga sampai ke lantai 2, dan setelah sampai di lantai 2 Mika dilempar ke kamar sama Marie. Mika disiksa selama 4 hari saat berada di rumah mereka itu. Gila banget ya, maksud aku tuh anak kecil umur 6 tahun salah apa sih sampai digituin banget sama mereka. Parah deh. Tapi Mr. Big belum puas, dia nanya lagi sama Marie, coba kamu jelasin lagi detailnya gimana caranya kamu membakar telapak tangan Mika. Dan si Marie ceritain lagi gitu ya sama Mr. Big. Dia bilang, aku pegang tangannya kenceng-kenceng, terus tangan aku yang satu pegang korek, dan ya udah aku bakar telapak tangannya Mika itu dengan korek itu selama 30 detik. Dan yang lebih gila lagi, Marie bilang alasan dia menyiksa Mika sampai parah banget kayak gini karena Mika sering berbohong dan harus didisiplinkan. Nah itu dia tadi teman-teman, memang nggak detail banget ya aku ceritain. Kalau misalkan kalian pengen tahu detailnya banget, mungkin kalian bisa cari-cari di internet, ada di Google juga banyak gitu ya, di YouTube. Tapi aku sih ya ampun, aku nggak mau sampai sebutin dalam video ini gitu ya teman-teman. Semua pengakuan dari Spencer dan Marie ke Mr. Big ini direkam sama petugas ya teman-teman. Dan akhirnya setelah genap 1 tahun Mika meninggal dunia, Spencer dan Marie ditangkap atas tuduhan pembunuhan pada Mika Jordan. Saat dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, pastinya mereka berdua awalnya menyangkal semua tuduhan dari kepolisian ini. Walaupun diliatin pengakuan mereka ke Mr. Big itu, tapi
tapi mereka tetap enggak, sebenarnya kami tuh nggak ngelakuin itu. Dan memang masalahnya nih ya teman-teman, menurut hakim di pengadilan, rekaman pengakuan mereka itu belum bisa menjadi bukti yang cukup kuat, karena bisa aja mereka mengakui kejahatan seperti itu karena mereka dalam posisi panik, dalam keadaan takut, bukan yang sesungguhnya mereka lakuin. Hakim bilang harus ada bukti yang lebih kuat lagi daripada cuma pengakuannya mereka itu aja. Tim investigasi pun langsung cepet-cepet gitu ya datengin rumah sakit tempat Mika dirawat sampai akhirnya dia meninggal. Dan ternyata hasil visum dari rumah sakit tersebut cocok sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Murray dan Spencer. Jadi luka-luka yang ada di tubuhnya Mika dari hasil visum rumah sakit itu cocok ya sama kronologi yang diceritain sama Spencer dan Murray ke Mr. B. Dan pastinya ini bisa menjadi bukti yang kuat di pengadilan. Murray dan Spencer dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan dia diberikan hukuman seumur hidup. Dia baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah menjalani 17 tahun masa tahanan. Cuma ibu kandung Mika yaitu Kayla dan juga ayah tirinya yaitu Brian, mereka berdua itu nggak puas gitu loh dengan hal ini. Mereka pengennya si Spencer dan Murray itu diberikan hukuman pembunuhan tingkat 1 gitu. Jadi mereka melakukan banding dan banding mereka ini untungnya diterima sama pengadilan, dan hukuman untuk Spencer dan Murray ditambahin lagi tuh teman-teman. Jadi pembunuhan tingkat 1 yang pastinya hukumannya juga lebih berat gitu ya. Jadi mereka dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 25 tahun menjalani masa tahanan. Kayla dan Brian pasti seneng ya, walaupun mereka tahu itu nggak bisa ngembaliin Mika lagi ke dunia, nggak bisa menghidupkan Mika lagi, tapi seenggaknya mereka tahu kalau Mika mendapatkan keadilan ya teman-teman. Setelah itu Kayla dan Brian langsung kumpulin barang-barangnya Mika, dijadiin satu, disimpan sama mereka untuk menjadi kenang-kenangan. Sementara itu adik lelakinya Mika yang bernama Levi tadi, dia punya cara sendiri untuk mengenang kakaknya. Panggilan Levi ke Mika itu kan Sisi ya teman-teman, dan di sekolah saat lagi ada kontes gitu, nah si Levi ini bawain satu lagu. Levi menyebutnya sebagai Sisi Song, padahal ini adalah lagunya Alan Jackson yang berjudul Country. Di akhir lagu itu liriknya kayak gini teman-teman, I know she's smiling saying don't worry about me, yang artinya aku tahu dia tersenyum sambil bilang jangan khawatirkan aku. Gak cuma itu aja, Levi juga buat sebuah kalung, dan di dalam kalungnya itu ditaruhin barang-barang kecil milik Mika, milik kakaknya, dan juga ladybug, satu hewan kesukaannya Mika. Dan mereka bilang saat lagi sedih, Kayla, Brian, dan Levi itu pasti pergi ke pemakamannya Mika. Mereka mengunjungi pemakamannya Mika gitu ya, dan pernah juga beberapa kali gitu mereka lagi di sana ada ladybugs, ada kumbang yang nempel di makamnya Mika, dan saat itu mereka kayak tersenyum sambil ngebayangin senyumnya Mika. Mereka ngerasa kayak Mika ada di situ juga barengan sama mereka. Sedih banget ya teman-teman. Mika Jordan, malaikat kecil yang gak berdosa, yang masih polos, hidupnya harus diakhiri sama ayah kandungnya sendiri, sama orang yang harusnya ngelindungin dia kalau dia lagi sakit, ngelindungin dia dari orang-orang jahat, tapi justru ayahnya sendiri gitu yang jahatin dia, yang nyakitin dia. Mungkin kamu terlalu baik untuk dunia ini ya, Mika. Heran aku bener deh kalau untuk orang-orang itu yang bisa kejam dan sadis banget sama anak kecil, kok bisa sih sebenci itu gitu loh. Semoga Tuhan selalu melindungi anak-anak dan adik kita ya teman-teman. Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Jangan lupa tulis apa pendapat kalian. Menurut aku ini benar-benar kasus yang menyedihkan banget. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Semua doa-doa yang terbaik untuk Mika supaya tenang gitu ya di sana, untuk keluarganya juga supaya tabah. Dan untuk kalian semua semoga selalu dilindungi sama Tuhan juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga kalau untuk kalian yang mau request kasus boleh kirim DM ke Instagram aku Hanifah Story 92. Oke? Bye bye.